ya. Dan saya lihat pujiannya tadi luar biasa. Ya, memang benar dibilang Pak Sialagan ya. Bisa sama versinya, tapi aku kasih nilai ya. Aku kasih nilai. Singalibun tadi nilainya 7. Eklesia 8,5. Jadi kemudian kenapa kita 8,5? Karena tempat mereka mesti kita puji mereka. Kalau enggak keluar malam nanti sore saudara. Jadi mesti diangkat. Iya, yang lain mau nilai berapa terserah. Tapi aku bilang nilai sekalipun 7, ya 8,5 eklesia. Haleluya. Karena mereka tuan rumah, nggak mungkin dibawa marimbun ya kan. Puji Tuhan. Baik, sore hari ini saya akan sampaikan satu renungan firman Tuhan untuk kita sebagai pria yang ada di kota Pematang Siantar. Ya, ini merupakan suatu hal yang menjadi satu terobosan. Memang kalau pria ini sulit sekali, jujur. Di mana-mana, kami hanya lokal aja bicara pria, jujur aja Pak. Sampai sekarang belum ada ibadah pria kan? Betul, kalau udah gereja tua, wajar tadi pria-pria yang rasa-rasa tengok muka yang meyakinkan ini kayak ibadah pria saya bilang. Saya lagi pria-pria yang datang ini, wow, wajahnya wajah meyakinkan. Wajah-wajah calon-calon semua masuk surga. Karena nampak dari wajah pria-pria sekarang, bukan yang lainnya masuk surga, tapi inilah yang diutamakan Tuhan, pasti besok-besok akan masuk surga. Amin. Kalau Tuhan panggil, kan begitu. Nah, sore hari ini saya akan satu tema, pria yang tangguh. Ya, apa itu dimasukkan dengan pria yang tangguh, saudara? Mari kita awal dengan 1 Korintus pasal yang ke-16. Surat Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Mari sekali lagi saya jemput kita sama-sama berdiri. 1 Korintus 16 ayat 13. Apa yang Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang seorang lelaki atau pria. Sudah dapat katakan amin? Amin. Yuk kita baca bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. 1 Korintus 16 ayat 13. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat, tetap kuat. silakan dulu. Saya yakin pria yang hadir sore hari ini adalah pria-pria yang tangguh, pria-pria yang kuat. Karena tangguh di sini saya lihat dalam kamus bahasa Indonesia, sukar dikalahkan, kuat, andal, itu kata tangguh saya. Ya. Jadi seorang pria itu yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan adalah pria yang benar-benar kuat akhir-akhir zaman ini. Pria yang boleh dikatakan andal, pria yang sukar dikalahkan. Artinya dalam hal yang positif ya, dalam hal yang positif. Ya. Nanti kita akan lihat apa saja yang dimaksudkan kita menjadi pria-pria yang tangguh. Yang pertama saya masuk saja ke dalam beberapa poinnya, karena saya mau nggak lama Pak Serai. Ya, saya nggak lama khotbah singkat saja sekitar 3-4 jam aja. Jadi saya nggak mau lama-lama saudara. Nah, yang pertama saya melihat di sini sebagai pria yang tangguh adalah pria yang kekuatannya di dalam Tuhan. Amin. Saya tidak tahu versi pria yang ada sore hari ini. Apakah engkau adalah pria yang kekuatannya di dalam Tuhan saat ini? Atau sebaliknya? Contoh saya lihat di dalam Mazmur 119 Daud. Kenapa Daud dikatakan dia juga adalah pria yang dikatakan firman Tuhan adalah tangguh? Karena dia memiliki hidup di dalam Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke 105, ayat yang cukup populer ya. Semua kita sudah tahu apa isi daripada ayat ini. Mazmur 119 ayat 105. Daud berkata demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya pria yang tangguh itu jadikan doa dan firman itu adalah paling prioritas. Karena jujur aja, pria paling sulit untuk diajak berdoa. Betul Bapak-Bapak? Sulit ya. Yang paling banyak berdoa di rumah tangga kita masing-masing adalah kaum wanita, ibu-ibu. Mereka paling sering. Tapi kalau pria ini jujur, jangan bilang baca firman, doanya sulit. Tapi saya yakin pria-pria yang ada di sekitar kota ini, ya, pria-pria yang suka berdoa dan suka baca firman Tuhan. Amin. Aminnya cuma 6 orang. Amin.
Pria-pria Siantar Kota adalah pria-pria yang suka berdoa dan membaca firman. Amin. Ada satu orang saya lihat, dia udah almarhum, seorang bapak namanya Pak Bakcun. Dia dulu mantan jemaat kami, ya, ada pindah gereja, ya, habis dari gereja A, dari kami pindah ke gereja B, dari gereja B pindah ke gereja C dan seterusnya. Dan tragisnya, dia meninggal kecelakaan. Tapi sebelum dia itu saya lihat memang dia punya usaha Tuhan baru. Asal saya lewat dari depan toko baju, yang saya kagumi dengan dia orang yang paling suka baca firman. Di satu ketika saya lewat, saya singgah di kelacinya itu Alkitab. Jadi banyak orang nggak ada konsumen datang belanja, dia pakai kacamata dengan gaya, dia baca firman di toko. Terus saya singgah, saya sampai di Pak Bacun, om katanya. Pas saya ketemu dia lagi baca firman. Wah, Pak Bacun saya bilang, namanya orang Cina, Pak Bacun luar biasa bapak ya. Ya ini loh om, sambil pelanggan daripada ngomong-ngomong, dia nggak merokok nggak apa-apa, dia baca firman, dia baca kita. Saya tanya, kenapa bapak lakukan ini? Ini hobiku, rasanya hambar hatiku. Ya, kalau aku satu hari nggak baca firman, wow, suatu hal yang luar biasa. Inilah patut kita contoh, ya. Seorang pria yang memang rajin membaca firman, berdoa. Nah, kalau ini ada dalam hidup kita sebagai pria, saya yakin akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Ya. Karena apa? Karena pria kita sebagai pria ini terkadang ya ada kalanya kita seringkali mulia, tapi kita gengsi saudara. Oleh karena apa? Harga diri. Sebenarnya kita nggak kuat. Kita kalau dibandingin dengan istri kita, bisa bawa bapak yang sudah menikah, saya pikir istri kita lebih kuat ya, kalau menghadapi masalah. Kita kan cuma sebagai pria, kita kan cuma gagah-gagahan aja. Luar aja, kulitnya aja kita tangguh, tapi dalam kadang kita rapuh, nggak kuat kita. Tapi saya percaya, tak kalah kita sebagai pria-pria yang diinginkan oleh Tuhan adalah pria yang tangguh. Berarti dalam diri kita jadikan pria yang selalu memiliki kekuatan dalam Tuhan. Tak kalah kita memperoleh kekuatan dalam Tuhan, saya tidak percaya sampai akhir hidup kita akan terus bertahan dalam mengiring Tuhan. Ingat, perjalanan hidup kita terus diproses oleh Tuhan. Kita mengalami banyak hal, banyak masalah, banyak tantangan dalam rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, banyak soal yang kita hadapi. Ya, terus kita bisa menjadi pria yang stres, tapi saya tidak percaya bila kita kuat di dalam Tuhan, saya pikir kita akan menjadi pria yang tangguh, ya, yang kuat, ya, yang boleh dikatakan juga sebagai pria-pria yang benar-benar andal di dalam Tuhan. Sehingga kita menjadi pria yang suka dikalahkan apapun kalau sesuatu hal terjadi dalam hidup kita. Jadi yang pertama, kita adalah pria yang diinginkan oleh Tuhan. Menjadi pria yang tangguh adalah pria yang selalu memiliki kekuatan dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, pria yang tangguh di sini saya katakan adalah pria yang bertanggung jawab. Saya ingin kita menjadi pria-pria yang memiliki identitas, ya, sebagai pria yang bertanggung jawab. Dan saya melihat mungkin bapak-bapak yang ada di ruangan ini, ya, saya kan bapak sudah menjadi seorang suami, ya, terhadap istri dan anak-anak. Kita sudah buktikan kita sebagai orang yang bertanggung jawab. Ada seorang penulis di sini saya catat yang bernama Edwin Lewis. Dia berkata begini, kedewasaan seorang pria bukan ditentukan oleh usia, tetapi dari tanggung jawabnya. Jadi kedewasaan seorang pria itu ternyata dia bukan ditentukan oleh usia. Ada orang masih muda tapi tanggung jawab luar biasa. Ini sudah tua bangka, nggak pernah bertanggung jawab. Ada, saudara. Nah, saya harap kita sebagai kaum pria, tua maupun muda, kita beri komitmen, kita menjadi pria yang selalu bertanggung jawab dalam segala hal. Amin. Jadi tidak daripada usia, saudara. Sekarang tadi ada orang usia yang muda tapi tanggung jawab luar biasa. Ada yang tua, Allah ya.
cuma banyak ngomong, ya, banyak bicara, banyak cakap, actionnya aja nggak ada. Kita bukan pria-pria begitu, saudara. Pria yang tangguh, tunjukkan tanggung jawab kita sebagai pria, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, dalam segala hal. Ya, tunjukkan kita adalah pria yang bertanggung jawab, apalagi dalam gereja, dalam Tuhan. Ya, saya harap pria-pria Indonesia yang tampil depan, saya yakin mereka adalah bertanggung jawab untuk kemajuan GBD Indonesia. Sama juga kami kepala-kepala saya juga berdarah. Ya, tadi saya baru lantik panitia Natal dengan panitia syukuran. Masa saya tidak ganti baju lagi. Sekarang baju sakramen saya setiap minggu pertama. Ya, saya wajib begini kalau minggu pertama perjamuan kudus. Ya, saya tetap pakai pakaian begini, pakai selempang kalau perjamuan kudus minggu pertama, ciri khas. Nah, saya tadi nggak usah ganti baju. Ini mau pakai batik, mengimbangi Pak Adiko dengan Pak bahagia gitu. Tapi aku pikir bolak-balik ganti baju, ya sudahlah, sakral aja lah, sekali-sekali begini khotbah kan begitu kan. Aku tengok ada lawanku, si Raita cocok lah, cuma dia nggak pakai jas, nyaman rasanya. Aku tadi latih juga jemaat saya, khususnya pria-pria untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Saya belajar arahkan mereka untuk harus tunjukkan tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab juga faktor usia, saudara. Nggak faktor usia. Mudah kepada Anda memiliki sifat bertanggung jawab, engkau akan menjadi pria yang tangguh di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Apalagi tua, kalau kamu bertanggung jawab dalam segala hal dalam rumah tangga, saya yakin akan menjadi orang tua yang tangguh di hadapan Tuhan. Banyak sekali pria-pria, ya, ibu-ibu yang mengeluh, ya. Kenapa? Karena ayahnya, suaminya tidak ada tanggung jawab. Saya mau katakan kita warga GBD Siantar Kota, tunjukkan warga kita adalah anak Tuhan yang bertanggung jawab dari segala hal. Sebagai pria GBD Siantar Kota, tunjukkan warga kita, walaupun kita nggak seberapa. Kalau di GBD Siantar Kota ini ada 20 berapa sidang kita? 34. Katakanlah 10 atau 15 yang gerejanya sudah ada kaum pria. Iya kan? Nah, ini juga satu tanda menunjukkan kita bagaimana sikap kaum kita nggak bisa kita bukti, tapi begitulah situasi kalian yang membuat. Tapi saya mau katakan kepada kita pada sore hari ini, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Pria yang tangguh di sini adalah pria yang bertanggung jawab. Kita lihat contoh ya dalam kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6. Bagaimana juga Daniel menunjukkan dia sebagai seorang pria yang memiliki tanggung jawab sehingga dia dipercayakan tugas-tugas yang besar. Ya. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 mulai. Perhatikan tanggung jawab dari seorang Daniel yang dipercayakan kepada dia. Tugas dan tanggung jawab yang laksanakan dengan sungguh-sungguh. Daniel pasal yang ke-6 ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwah terhadap Daniel dalam hal pemerintah, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi kalau orang yang bertanggung jawab, orang ini sulit didapati kelemahannya, sulit didapati kesalahannya. Dan kita lihat contoh di sini. Sebab dikatakan ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kenapa? Karena dia memiliki satu sikap yang suka bertanggung jawab. Ya. Sehingga tidak didapati, tidak ditemui kekurangan dan kelemahan daripada Daniel. Jadi kalau dalam hidup kita juga, kita belajar dari Daniel. Kita memiliki sifat yang selalu bertanggung jawab. Saya tidak percaya orang sulit mencari kesalahan kita, orang sulit mendapat kelemahan-kelemahan kita. Kenapa? Karena dia lihat, Pak, ini orang bapak ini
bekerja, dia tunjukkan tanggung jawabnya. Ya. Dia tunjukkan keloyalannya. Ya. Mau saya seringkali berkata kepada jemaat, ya, yang penting bagi kami sebagai hamba Tuhan gembala, ya, kesetiaan dan tanggung jawab. Ya. Kami sebagai hamba Tuhan kalau melihat jemaat itu setia dan tanggung jawab, wow, bangkanya luar biasa. Ya. Udah setia, tanggung jawab lagi, wow, rasanya hati seorang hamba Tuhan gembala itu nyaman. Tapi kalau sudah tengok umpama jemaat sudah nggak setia, iya kan, nggak bertanggung jawab, lalu banyak kritik, nah itulah bikin cepat gembala sidang kembali ke rahmatullah alias pecah pembuluh. Tapi aku nggak mau gitu, saudara. Apapun yang mau cuma buat silakan saja, iya kan, silakan. Saya nggak mau terlalu capek. Yang penting sudah kasih mandat, sudah kasih tugas. Dia bertanggung jawab, oke, tidak usah dia dengan Tuhan. Capek kita, karena saya tidak mau ingin berpanjang. Saya ingin berpanjang, ingin sehat, saya mau terus melayani Tuhan. Ya. Tanpa disadari saudara, nanti saya Oktober besok, Oktober ini pertama kali akan rayakan syukuran saudara. Syukuran saya yang saya syukuri kepada Tuhan, saya terancam sudah 30 tahun jadi hamba Tuhan. Ya. Sebelumnya adalah orang tua saya dari gereja kami Jalan Karo ini. Saya itu masuk ke shelter dari jalan almarhum bapak saya, masuk kota shelter tahun 55. Jadi nanti tahun 2025 GPDI Jalan Karo itu sudah berusia 70 tahun saya akan rayakan. Ya, ulang tahun jemaat GPDI Smyrna ke 70 tahun, karena orang tua saya masuk shelter perintis buka pelayanan di Jalan Cipto resmi tanggal 23 Maret tahun 1925, tahun 1955. Saya ketemu bukunya, saya dapat, saya buka ketemu. Pertama kali ibadah di Jalan Cipto tanggal 23 Maret 1955 diawali ibadah perdana. Berarti saya berprinsip sejak tahun 55 Maret itu sampai nanti tahun 2025 GPDI Smyrna Jalan Karo yang pindah dari Jalan Cipto sudah 70 tahun. Sudah 70 tahun. Maka saya bilang sama jemaat, usia kita sudah opung kalau dari segi lamanya jemaat ini. Sedangkan saya saja yang melanjutkan sudah 30 tahun saya sebagai gembala di situ. 30 tahun yang saya akan rayakan nanti tanggal 16 Oktober. Saya undang bapak-bapak sudah hadir, yang hadir sekarang ya, yang hadir saya nggak undang. Silakan datang, saya jamu kalian. Ya, datang nanti tanggal 16 Oktober jam 5 sore resmi undang dari sini. Datang aja, mau saya bikinkan amplop kado, nggak usah. Kalau tergerak puji Tuhan, kalau tergerak ya, pokoknya datang saja. Nah, kamu jamu, ikhlas aku. Amin. Dikasih amplop, puji Tuhan, dan dikasih haleluya. Kan begitu hamba Tuhan. Dia bilang, ya mana amplop apa ya? Aku tak pikirkan itu. Yang penting bapak-bapak datang aja. Khusus yang ini sore ya. Amin. Yang lain juga, saudara. Berkat bapak-bapak yang datang sore hari ini. Haleluya. Hadir nanti tanggal 16 Oktober, hari Senin jam 5 sore. Amin. Kita makan malam bersama-sama. Nah, Amin. Bapak Ibu, itulah saya melihat kalau kita sebagai hidup ini memiliki sifat bertanggung jawab. Saya percaya Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Belajar setia dalam perkara yang kecil. Kerjakan apapun yang dipercaya, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin Tuhan akan limpahkan berkat kepada kita. Saya belajar dulu setia juga dalam hal melayani Tuhan. Saya belajar bertanggung jawab. Dan saya punya prinsip jujur, Bapak. Saya tidak pernah mau diundang hari Minggu. Benar? Berapa kali saya diundang hari Minggu? Saya tidak mau. Kalau masih di sekitar Sumatera Utara ini, saya tidak pernah menerima undangan hari Minggu. Ya. Kemarin saya pernah diundang Pendeta Modi. Untuk dulu ini ibadah saya. Pas ulang tahun saya. Hari apa itu? Hari Minggu. Enggak. Tengah dulu. Dia bilang enggak. Ini Minggu malam. Minggu malam boleh lah. Iya kan? Minggu malam boleh. Jam berapa ini? Jam 6 Mbak Tiana. Sekalian syukuran ulang tahun saya di Medan. Oke, kalau sore, oke. Habis ibadah jam 2 aku berangkat. Karena aku punya prinsip, saudara, tanggung jawab.
Saya belajar bertanggung jawab dalam melayani Tuhan. Saya tidak pernah mau tinggalkan pengembalaan di hari Minggu kalau memang itu tidak penting. Kalau saya lagi di luar kota, pernah saya kemarin beberapa bulan lalu, ya, saya mewakili Biro Sosial Kesejahteraan ke Palu. Pas hari Minggu saya harus tinggalkan, ya, karena saya ke Palu, diundang oleh komisi, diundang oleh Departemen Pusat dari masing-masing biro se-Indonesia melalui Departemen Sosial GPDI mengadakan sosialisasi ke biro-biro se-Indonesia. Saya mewakili Sumatera Utara. Saya berangkat hari Senin, acaranya hari Selasa, kami selesai, nggak keburu pulang, saya tembak ke Kalimantan Timur. Hari Minggu saya di Kalimantan Timur, Senin saya baru pulang. Nah, kalau di luar Sumatera Utara ya apa boleh buat, tapi kalau masih di Sumatera Utara khusus, saya tidak pernah tinggalkan. Kenapa? Itu tadi lah, saya tunjukkan sikap sebagai pelayan Tuhan, bertanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan. Nah, kalau Tuhan melihat kita memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan, saya yakin Tuhan akan tunjukkan yang lebih luar biasa dalam hidup kita. Baik dalam pekerjaan kita, ya, tunjukkan ya, kita sebagai seorang pekerja, tunjukkan tentu adalah orang yang bertanggung jawab. Haleluya. Saya tidak tahu bapak-bapak sini apa pekerjaannya, masing-masing yang menilai. Apakah kau bertanggung jawab dengan pekerjaan? Belajar setia dalam perkara yang kecil, bertanggung jawab dalam perkara yang kecil. Ingat, Tuhan akan memberkati engkau, terutama juga dalam perkataan. Kita juga harus bertanggung jawab apalagi dalam perkataan isinya ada janji. Kita kan nggak pernah berjanji dalam ucapan kita. Beres itu, nanti lagi, gampang lagi. Ya. Begitu ditutup, lupa pakai nggak ada ucapan juga. Lari dari tanggung jawab. Ya, hati-hati kita berjanji. Itu biasanya suka berjanji untuk mak-mak. Ya. Bapak-bapak ini memang kadang kok berjanji, pasti dia ketepati. Tapi dalam hal perkataan juga kita harus tunjukkan. Kita sebagai pria yang tangguh, kita harus memiliki sikap. Dalam hal perkataan kita, dalam hal janji-janji kita, tunjukkan bahwa kita adalah pria yang bertanggung jawab. Amin. Sehingga kita menjadi pria yang benar-benar tangguh di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bilang doa dengan kebenaran. Selesai sudah anak pendeta khotbah, udah dibilang yang terakhir. Coba bilang dulu, yang terakhir khotbah ini Pak. Khotbah kalau dengan yang terakhir semua senyum, tapi coba kalau masih ada 4-5 anak sudah goyang, gimana pendeta khotbah? Udah nggak jelas, iya kan? Bingung. Tapi aku tetap konsisten. Ini yang terakhir, betul-betul terakhir. Nggak ada lagi bahan, udah habis. Itu ketiga. Pria yang tangguh yang ketiga adalah pria yang bisa menguasai diri. Katakan amin. Selain bertanggung jawab, bisa menguasai. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Contoh yang sangat sederhana. Coba kita kembalikan kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-39. Seorang pria yang tangguh. Ya, ini godanya kan tangguh-tangguh, saudara. Ayat 7 dan ayat 9 dari kitab Kejadian pasal 39. Siapa dia? Yusuf. Coba kita lihat bagaimana perilaku Yusuf yang memiliki hidup yang mampu menguasai diri sehingga dikatakan dia sebagai seorang pria yang tangguh. Kejadian pasal 39 ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segalanya miliknya pada kekuasaanku. 9. Bahkan kata Yusuf kepada istri Potifar, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepada selain daripadaku engkau. Sebab bukan istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Pria yang tangguh adalah pria yang bisa menguasai diri. Ingat, kita sebagai pria jujur, sering kali godaan banyak datang kepada kita. Ya, mungkin kita tidak digoda dengan cara-cara yang jelek mungkin.
apalagi zaman sekarang sudah merupakan info yang tidak perlu kita ragukan lagi, udah kenyataan. Perselingkuhan sekarang kan luar biasa, udah kayak seperti kacang goreng, udah gak ada lagi rasa takut manusia sekarang, ya kan? Menggarap suami orang, menggarap istri orang, itu tadi salah satu tidak dapat menguasai ini. Yusuf dia belajar, ya. Sebagai seorang pria, dia padahal masih muda, bisa saja dia lakukan itu, tapi dia tunjukkan jati dirinya. Dia adalah pria yang tangguh, yang tidak mudah tergoda dengan situasi apapun, keadaan apapun. Sehingga akhirnya kalau kita baca kisah Yusuf ini, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia dapat menguasai diri. Perlu kita sebagai pria zaman ini, perlu kita telah menguasai diri. Apapun godaan yang datang, banyak hal. Salah satu contoh ini misalnya, mungkin ada godaan-godaan yang lain yang ingin membuat kita terjatuh, membuat kita terperosok, membuat kita masuk ke dalam dosa. Banyak hal. Tapi belajar kita menguasai diri. Bagaimana caranya kita sebagai pria yang tangguh, yang dapat menguasai diri? Hal-hal apa saja? Ya, bisa saja mungkin dalam hal nafsu seksual yang di luar kontrol kita, yang kita tidak bisa kendali. Amarah misalnya, apalagi sebagai pria paling gampang tensi. Saya masih tensinya tinggi. Coba tolong katakan, ada penyakit darah tinggi, boleh katakan, oh saya sedang, aku ada tensi juga. Ada, jujur ada. Tensi itu sampai 170, iya kan? Tapi bisa kendalikan. Bukan bisa marah saudara. Apalagi tensi sudah naik, mulap semuanya. Iya kan? Kalau tensi sudah naik, kenapa? Ucap nggak bisa terkendali, nggak bisa terkontrol karena tensi naik. Tapi saya yakin darah tinggi boleh datang, tapi darah Yesus yang lebih tinggi. Amin. Darah Yesus yang mengendalikan diri kita. Nah, itu sebabnya Bapak, kita belajar menguasai diri sebagai pria. Apapun yang kita hadapi, apapun kita belajar, baik dari sisi perkataan kita belajar kuasai. Jangan kita kata, oh saya orang yang memang nggak bisa sifat saya memang udah begitu, temperamen saya memang sudah begitu, jangan saya dipancing dan lain sebagainya. Saya mau katakan, ya, separah apapun karakter kita, serusak apapun karakter kita, tapi kalau kita belajar menguasai diri, minta pimpinan Roh Kudus, saya tidak percaya semuanya dapat terkendali. Amin. Semuanya dapat teratasi, asalkan kita mau, asalkan kita siap, ya, dibentuk oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya sore hari ini Tuhan mau kita sebagai pria yang tangguh, pria yang kuat. Tuhan mau supaya kita alami mujizat demi mujizat. Saya kunci di ayat ini dalam Mazmur pasal 128. Saya tutup di ayat ini, saudara, dalam Mazmur 128. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 128 ayat yang pertama mulai. Apa yang diungkapkan oleh Daud melalui nyanyian Ciara, berkat atas rumah tangga. Ya, ini menunjukkan pria-pria yang tangguh, berkat sudah menanti engkau, terutama dalam rumah tangga. Mari kita baca bersama-sama ayat 1 perlahan-lahan. Mazmur 128 ayat 1, 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Istrimu akan menjadi seperti anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel.
Yang dimaksud anak-anak dari anak-anak adalah penghubung kita. Amin. Aku sekarang sudah punya cucu 2. Ini sebentar Bapak Gembala. Minggu depan sebulan lagi akan menikahkan anak. Berarti akan mendapat penghubung yang baik. Seizin Tuhan. Teman, jujur aja kalau sudah menyandang opung, bangga kali rasanya. Siapa sih yang sudah jadi opung? Boleh angkat tangan. Udah jadi opung. Unang gengsi ya Allah. Isi. Angkat tangan, tolong. 1. Siapa lagi? Serai udah. Belum ada jadi opung sini. Oh, tolong Tuhan. Berarti masih umur ya semua banyak. Berarti cuma aku sama Bapak apa ini Pak namanya? Pak Stangga, Horas Pak Stangga. Berbahagialah kita. Udah punya cucu saudara. Satu kebahagiaan saudara. Karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan dalam rumah tangga kita. Melalui apa? Tak kalah kita menjadi pria yang takut di mata Tuhan. Ingat, berkat akan turun ke atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, sebelum saya kembalikan kepada komisi wilayah, kita ke pujian kita, mari di musik. Saya mau tutup dengan pujian ini. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Inilah menjadi doa kita kepada Tuhan sore hari ini. Hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita, agar kita menjadi pria yang berkenan di hati Tuhan, pria yang kuat, pria yang tangguh, pria yang diandalkan oleh Tuhan. Engkaulah kekuatan yang haleluya. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku.